Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya SK Sabian Nur Fadilah, NRP 22-2021-019 dari kelas A. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Syafaat, NRP 22-2021-004 dari kelas A. Perkenalkan, nama saya Rinaldi Arduan dengan NRP 22-2021-015 dari kelas A. Perkenalkan, nama saya Wisal Pergani, NRP 22-2021-040 dari kelas A. Perkenalkan, nama saya Fahri Akbar, NRP 22-2021-025. Di sini kita akan menjelaskan materi tentang ketahanan bencana dari mata kuliah Pengantar Infrastruktur Berkelanjutan mengenai proyek Bendungan Ciawi dan Sukamahi. Air kiriman dibarengi tumpukan sampah dari hulu sungai Ciliwung menyebabkan tali sekatan yang berfungsi menampung sampah. Banjir merendam Jalan Tanjung Duren Raya, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat pada Selasa siang. Ketinggian air di kawasan ini mencapai 30 hingga 40 cm. Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Senin pagi terendam banjir hingga 2 meter. Volume air Ciliwung meluap sejak Minggu malam dan merendam pemukiman sejak Senin subuh. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu ketahanan bencana? Ketahanan bencana adalah kapasitas atau kemampuan sebuah komunitas untuk mengantisipasi, mempersiapkan, merespon, dan pulih dengan cepat dari dampak bencana. Di awal tahun 2021 ini penuh dengan kejutan, terutama bencana. Terlebih untuk Indonesia yang saat ini kita pijaki. Untuk kamu yang suka up to date sama informasi, pastinya masih ingat dengan bencana yang terjadi baru-baru ini, seperti banjir di Kalimantan Selatan, gempa Mamuju dan Majene, sampai meletusnya Gunung Semeru di Jawa Timur. Dilansir dari situs resmi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), ternyata ada 263 bencana yang sudah terjadi sepanjang Januari 2021. Bencana disebabkan oleh faktor alam, non-alam, dan manusia. Indonesia terletak di daerah beriklim tropis dan memiliki 2 musim, yaitu kemarau dan hujan. Iklim tropis membuat negara kita memiliki curah hujan dan suhu udara yang tinggi. Hal ini menimbulkan ancaman-ancaman yang merugikan seperti hidrometeorologi. Singkatnya, bencana hidrometeorologi ini merupakan bencana diakibatkan oleh parameter-parameter hidrologi dan meteorologi seperti volume air sungai, curah hujan, kelembaban temperatur, dan angin. Indonesia merupakan daerah pertemuan 3 lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Selain itu, Indonesia merupakan bagian dari Ring of Fire, yaitu suatu lintasan di mana terdapat deretan gunung api. Sehingga tidak mengherankan kalau negara yang dilewati cincin api ini sering terjadi gempa, baik gempa tektonik maupun vulkanik. Nah, untuk kamu yang tempat tinggalnya berdekatan dengan gunung berapi, tetap waspada ya. Banyak sekali faktor-faktor penyebab terjadinya bencana alam di Indonesia. Gak heran kalau banjir di Kalimantan Selatan, gempa Mamuju dan Majene, sampai meletusnya Gunung Semeru di Jawa Timur bisa terjadi dengan kondisi alam Indonesia yang sudah kita ketahui. Tentunya kita perlu waspada dan berusaha untuk memperkecil peluang terjadinya bencana. Langkah-langkah apa saja yang harus diperhatikan oleh masyarakat Indonesia dalam mitigasi bencana? Secara umum, penanganan bencana terdiri dari pra-bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Penanggulangan pra-bencana terdiri dari kedua kegiatan: pertama, perencanaan dan mitigasi; kedua, kesiapsiagaan persiapan dan mitigasi merupakan tahap awal penanggulangan bencana untuk mengurangi dan memperkecil dampak bencana. Apa yang membuat proyek atau studi kasus dapat dikategorikan sebagai infrastruktur berkelanjutan? Khusus untuk mengendalikan bencana banjir di kawasan Jabodetabek, 2 bendungan khusus dibangun dalam rencana induk pengendalian banjir Jakarta, sekaligus menjadi proyek strategis nasional. Setelah menunggu 13 tahun,
Bendungan Ciawi dan Sukamahi akhirnya dibangun. Dua bendungan yang berlokasi di Kabupaten Bogor ini masuk dalam rencana induk pengendalian banjir Jakarta. Dengan fungsi khusus tersebut, kedua bendungan ini masuk dalam proyek strategi nasional. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Besar Wilayah Sungai BBWS Ciliwung Cisadane menargetkan penyelesaian pembangunan Bendungan Ciawi dan Sukamahi yang berlokasi di hulu Sungai Ciliwung, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor pada akhir 2020. Pembangunan bendungan merupakan bagian dari rencana induk Master Plan Pengendalian Banjir Ibu Kota Jakarta sebagai bentuk komitmen pemerintah pusat untuk mengendalikan banjir mulai dari hulu hingga hilir. Bendungan Ciawi direncanakan memiliki volume tampung 6 juta meter kubik dan luas genangan 39,40 hektar dengan biaya pembangunan sebesar 798,7 miliar rupiah. Bendungan ini didesain untuk mengurangi debit banjir yang masuk ke Jakarta dengan menahan aliran air dari Gunung Gede dan Gunung Pangrango sebelum sampai ke Bendung Katulampa yang kemudian mengalir ke Sungai Ciliwung. Kontribusinya ke SDGs. SDGs adalah singkatan dari The Sustainable Development Goals, yang artinya tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB). Jadi SDGs adalah kumpulan 17 tujuan global yang ditetapkan oleh PBB. Tujuan SDGs adalah meliputi 3 dimensi, mulai dari lingkungan, sosial, dan ekonomi. Harapannya, seluruh agenda internasional ini dapat tercapai pada tahun 2030. Dari 17 tujuan, terdapat 3 tujuan yang sesuai dengan proyek pembangunan Bendungan Ciawi dan Sukamahi, yaitu menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia, menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua, menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Dalam pembangunan proyek infrastruktur, tidak selamanya bisa berjalan dengan mulus. Salah satu kendala yang sering dialami pemerintah maupun kontraktor pelaksana di lapangan adalah masalah pembebasan lahan. Nah, di akhir 2018 sudah mulai dilaksanakannya pembayaran termin pertama, yaitu 85 bidang. Pembebasan pertama sempat menahan dulu. 2018 barulah kami bersedia, dan di situ pembayaran tersebut baru adanya suatu keberkahan di mana masyarakat dapat menikmati hasil dari ganti rugi ini. Pembangunan Bendungan Ciawi dan Cimahi yang berada pada 2 desa dan 2 kecamatan Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Secara geografis, dapat menahan aliran air dari Gunung Gede dan Gunung Pangrango sebelum sampai ke Bendung Katulampa. Siapa saja pemangku kepentingan yang terkait? Bendungan Sukamahi dan Bendungan Ciawi akan dipercepat pembangunannya, mengingat dapat mengurai dan mengendalikan masalah banjir di Jakarta. Hal itu diketahui saat Bupati Bogor Ade Yasin bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI, Luhut Binsar Panjaitan, meninjau kedua lokasi pembangunan Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi di Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor. Bupati Bogor Ade Yasin mengatakan
Kedua bendungan itu memiliki fungsi sebagai penahan air ketika terjadi luapan air sungai. Bendungan itu akan menahan dan menampung air sekitar 20%, sehingga air tidak turun semua ke Jakarta. Selanjutnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI Luhut Binsar Panjaitan menyatakan dua bendungan tersebut dapat menampung lebih dari 6 juta kubik air. Selain dapat menampung juga, air dapat dikontrol sehingga air tidak langsung tumpah ke Jakarta. Daya tampung air di Jakarta hanya 2.000 debit air, sedangkan ketika banjir ada 3.000 debit air yang masuk ke Jakarta. Artinya ada 1.000 debit air yang jadi permasalahan dan harus segera diatasi. Menurutnya, kerjasama antara Pemkab Bogor, Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, dan pemerintah pusat dalam hal pengadilan banjir melalui pembangunan dua bendungan itu sudah paten dan menjadi contoh karena koordinasinya sangat bagus. Untuk diketahui, peninjauan lokasi bendungan juga dihadiri juga oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, materi PUPR Basuki Hadimuljono, materi ATR atau BPN Sofyan A. Dejalil, Kepala Kantor Staf Kepresidenan KSP. Bagaimana kelanjutan proyek studi kasus ini untuk dicari? Dua bendungan kering atau dry dam yang dibangun sejak 2017 untuk mengendalikan banjir Jakarta ditargetkan selesai pada pertengahan 2022. Waktu pengerjaan proyek yang diharapkan mereduksi banjir Jakarta itu molor sekitar 2 tahun dari target awal. Keterlambatan penyelesaian proyek ini turut berdampak pada kehidupan sejumlah warga Ciliwung Hulu. Dua bendungan ini jika rampung, maka dalam periode ulang atau siklus 50 tahun mampu mengurangi debit atau limpasan air Sungai Ciliwung, tepatnya di pintu air Manggarai Besar sebesar 11,9%. Direktur Bendungan dan Danau Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Erlangga Marjono mengatakan, proses pembangunan fisik Bendungan Sukamahi mencapai 73%, sedangkan Bendungan Ciawi 80%. Pembangunan Bendungan Sukamahi sudah direncanakan sejak 1990-an. Namun dua proyek bendungan kering pertama itu baru terrealisasi pada 2017. Kontrak pembangunan bendungan kering itu masing-masing 443,39 miliar untuk Sukamahi dan 798,7 miliar untuk Ciawi. Kehadiran dua bendungan ini tidak serta-merta menyelesaikan persoalan banjir di Jakarta. Masih dibutuhkan instrumen fisik ataupun non-fisik lain di sepanjang hulu hilir 13 sungai yang melintasi Jakarta. Apa yang dapat dicontoh atau diperbaiki dari proyek ini sehingga dapat diaplikasikan pada kasus-kasus lain? Pembangunan bendungan yang kemudian dilanjutkan dengan pengelolaan bendung beserta wadukannya merupakan upaya untuk mensejahterakan masyarakat. Pembangunan bendungan di samping memberi manfaat yang besar dapat juga mengandung dampak lingkungan dan sosial yang seringkali tidak dapat diterima masyarakat. Di samping itu, pembangunan dan pengelolaan bendungan juga harus memperhatikan mengenai keamanan bendungan. Kebijakan tentang bendungan, semula pemerintahan telah menetapkan peraturan materi pekerjaan umum Permen PU nomor 72 tahun 1997 tentang keamanan bendungan, yang diawali dengan peraturan tentang kriteria bendungan yang terkait dengan lingkungan, keamanan bendungan dan perubahannya sebagai berikut. A. Bendungan dengan tinggi 15 meter atau lebih diukur dari dasar lembah terdalam dan dengan daya tampung sekurang-kurangnya 1000 N3.
atau B bendungan dengan tinggi kurang dari 15 meter diukur dari dasar lembat terdalam dan dengan daya tamping sekurang-kurangnya 5.000 meter, atau C bendungan panahan air lainnya di luar ketentuan yang disebutkan dalam butir 1 dan atau 2 yang ditetapkan oleh Komisi Keamanan Bendungan. Ada juga kejadian di beberapa tempat yang menunjukkan air meluap tak tertahan hingga menyebabkan bendungan jebol, menghantam daerah sekitar, seperti peristiwa bendungan jebol yang terekam kamera seperti yang ada di video berikut.